Selamat datang di e-learning Pancasila Sila kelima. Program studi Ilmu Hubungan Internasional semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya pengampu, Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dulu, senyum sedekah, selibar optimal senyum kita semua. Minggu ini, ke-9 ke-10 ini, topik bahasan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan dasarnya, bidang sosial apa saja yang tercakup dalam pengertian sosial? Bagaimana pencapaian keadilan pada tiap-tiap bidang tersebut? Jika bidang sosial itu termasuk di dalamnya adalah ekonomi, hukum, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, maka bagaimana capaian keadilan pada bidang-bidang tersebut? Tergantung definisi konsep kata adil. Kalau ukurnya apa? Dan generasi muda dapat memperkarakan keadilan bidang apa saja yang belum adil di NKRI ini. Pertama, yang harus diyakini adalah Allah mengetahui rahasia hati manusia. Maksudnya gerak hati kita, gerak hati berbuat tidak adil, gerak hati berbuat tidak jujur, dicatat di jurnal oleh malaikat pencatat. Ayat-ayatnya ada di surat Qaf ayat 16, Mujadilah ayat 7, Tagabun 4, Al-Mulk 114. Nah, Anda mahasiswa coba buka itu. Teks resminya apa? Terjemahan bahasa Indonesia seperti apa? Betul nggak bahwa Allah mengetahui hati manusia itu, sehingga kita nanti menjadi takut. Prinsip dasar kedua adalah manusia berasal dari sumber. Ini keyakinan yang ditanamkan, betul. Jadi desain manusia, desain itu dimensi panjang, lebar, berat, tinggi sama. Awalnya Nabi Adam oleh Allah, namun di bumi, setelah dimasuk bumi, desainnya sama. Basic material, bahan baku untuk membuat manusia yang di dalam perut ibu sama seluruh dunia. Basic featuresnya, artinya kapasitas dan kemampuannya, manusia bisa apa saja, itu pada umur balik sama. Allah menciptakan features dasar itu, kebisaan dasar itu. Software yang diinstal, software yang dipasang, software untuk indera mata, software untuk melihat, software untuk merasa, software untuk mencium, bau, mengecam, rasa, software untuk merasakan kulit. Itu pada sampai dengan umur akil balik semua dikomplit, disempurnakan oleh Allah sama. Jadi standar equipment, standar komponen, standar mekanisme, standar software yang diinstal di dalam tubuh manusia sampai dengan umur akil balik itu sama, karena manusia berasal dari satu sumber. Coba kita telah asal, Al-Fatir, Surah Ghafir, Surah Mu'min. Anda buka Qurannya ya. Itu tugas Anda untuk pendalaman, penghayatan, tadabbur, yaitu memahami makna ayat. Karena kita manusia berasal dari sumber yang sama, maka ada prinsip muncul, prinsip kesetaraan.
sesama ciptaan Allah itu. Sesama ciptaan Allah itu sama pada dasarnya. Suku bangsa manapun. Dengan demikian hak asasinya sama, hak asasi manusia sama. Baik asasi PBB maupun hak asasi yang dipasang lebih dulu pada Undang-Undang Dasar 45. Misi manusia di bumi sama. Tujuan kehidupan manusia di bumi sama. Kan menurut perintah Allah tentunya. Dan kewajiban hidup menurut perintah Allah, menurut larangan Allah sama. Jadi prinsip kesetaraan sesama ciptaan Allah yang ada di bumi ini, prinsip kesetaraan manusia sesama ciptaan Allah adalah keyakinan dasar dipegang sebagai moralitas, sebagai bahan dasar keberanian untuk menyatakan sesuatu terhadap sesama manusia. Lebih detailnya Anda buka surat Al-Hujurat ayat 13, Al-Araf ayat 109, Az-Zumar 96. Jadi Anda harus siap dengan Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Anda harus siap dengan smartphone untuk difoto ayat-ayat tadi, ayat yang slide ini, untuk dicari di Quran itu. Nah, sekarang ada ayat sesama muslim bersaudara. Betulkah? Ya, Al-Hujurat ayat 10 bilang begitu. Sesama muslim, masalahnya kan muslim mana saudara itu? Muslim yang di dunia lain? Ya, prinsipnya semua muslim, sesama penyembah Allah itu, sesama penyembah monoteisme, satu Tuhan, menyembah Allah itu sama di dunia. Karena itu perlu mengembangkan solidaritas sosial untuk apa? Solidaritas sosial untuk menjaga keseimbangan alam, untuk saling menolong, untuk mencapai kesejahteraan rakyat bersama. Karena ada prinsip dasar sesama muslim bersaudara, juga sesama muslim tidak boleh berburuk sangka. Sebaiknya tidak berburuk sangka, mengusahakan tidak berburuk sangka. Itu membuat kedamaian, sejahtera, kebahagiaan itu. Tapi kalau sudah saling buruk sangka, kacau. Itu Anda lihat di surat An-Anfal surat ke-8 ayat 72, 73, 74 bahwa sesama muslim tidak boleh atau jangan berburuk sangka. Lalu kalau menilai sesuatu, ya tolak ukurnya ada tolak ukur yang resmi dibuat sesama manusia, namun juga ada tolak ukur dari Allah. Tolak ukur dari Allah itu ya masuk kategori perbuatan tercela atau terpuji, dilarang atau dianjurkan, do it or don't do it. Nah, kita lihat menolak ukur sesuatu kejadian itu, lihat surat An-Nahl ayat 16, 88, 125, surat Anbiya ayat 16, surat Fusilat ayat 53. Anda akan menemukan suatu konsep menolak ukur sesuatu berdasarkan tolak ukur pencipta kita, pencipta manusia, pencipta bumi, penguasa bumi, Rabbil Alamin, rajanya manusia, rajanya bumi, yang sudah punya tolak ukur. Maukah perlahan-lahan kita ikuti seluruh aturan dari pencipta kita ini, tolak ukur dari sang pencipta. Allah yang Maha Kuasa itu mengurus semua keseimbangan kehidupan alam dengan adil. Adil di dalam dunia ini semua ada sistem kehidupan di darat, kehidupan di laut, kehidupan di udara. Artinya kehidupan manusia, kehidupan makhluk perikanan di sungai dan binatang di sungai, makhluk di hutan, makhluk yang bisa terbang di udara, Allah mengurusi semua keseimbangan itu. Juga termasuk makhluk di dalam tanah.
cacing, sebagainya. Itu kehidupan alam, dan Allah dengan adilnya memberikan setiap ciptaannya itu peluang hidup atau makanan, rezeki. Ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri, organ tubuh kita ini diciptakan proporsional, artinya keseimbangan antara tubuh, kepala, tangan, mata, badan, jantung, kaki, sebagainya. Itu ada invitar 7. Adil itu tidak memihak, berada di tengah simbang jarak, tidak memihak, berada di tengah simbang jarak, dan bertolak ukur kepada aturan Allah. Kembali Allah mengatur keseimbangan dengan adil. Jadi kita percaya kata Allah itu ada yang mendapat kesalahan nanti. Karena Allah itu maha adil dalam menyeimbangkan kehidupan, maka manusia harus adil terhadap kehidupan pribadinya, juga adil terhadap keluarganya, juga adil terhadap masyarakat lingkungannya, juga adil terhadap lingkungan alamnya. Jadi konsep adil itu menjadi meluas ketika dihadapkan pada diri, keluarga, saudara, masyarakat, dan lingkungan hidup. Contoh konkretnya adil terhadap pribadi ya, tidak menganiaya jasmani atau tidak menyakiti rohani, baik kepada diri maupun kepada keluarganya. Ya, adil menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang dilarang. Sedangkan adil terhadap lingkungan hidup itu melarang diri kita melakukan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman, merusak hewan-hewan yang tidak jahat, hewan-hewan peliharaan, menjaga keamanan alam, lingkungan alam, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan, menjaga keindahan pemandangan alam, dan menyayangi binatang-binatang peliharaan, binatang yang tidak predator, binatang yang tidak liar, binatang yang tidak galak, ganas kepada manusia. Demikianlah kita selesaikan informasi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pegang dulu konsep adil dulu, lalu adil di bidang apa, dengan tolak ukur apa. Lebih makna yang lebih dalam tentang ayat-ayat tentang adil artinya insaf juga, adil, sadar. Ada kumpulan bukunya yang Anda cari ini, verses in the Quran about adil and insaf, yang kumpulkan. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertadabur. Ini penghayatan makna kontak batin, vibrasi hati dan vibrasi ayat Quran ini bertemu, itu tadabur, lalu moral dari ide ayat-ayat itu masuk ke sana, pikiran kita, sanubari kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.